Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Anissa ketemu lagi dalam program podcast Alumni Bercerita. Dan siang hari ini saya sudah kedatangan kakak, rekan juga ya, teman gitu ya, yang alumni dari Pemuda Bakti Banua. Dan tentunya kita akan bicara banyak hari ini, bicara tentang bagaimana pengalaman beliau ketika terlibat di Pemuda Bakti Banua. Mungkin boleh dikenalkan dirinya dulu, Kak. Oke, perkenalkan nama kakak Nisa, biasa dipanggil Ica. Nah, sekarang kakak tuh masih mahasiswa di UNLAM, semester akhir, jurusan program studi pendidikan komputer, FKIP. Oke, kakaknya dari FKIP juga. Jadi kita sama-sama dari FKIP ya, FKIP ULM gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak, dari kapan bergabung di Pemuda Bakti Banua? Kalau untuk bergabung, kakak tuh udah dari tahun 2018. Pas awal masuk tuh, kakak tuh lihat kan Kak Fajar nih mempromot Pemuda Banua nih, jadi merasa tertarik, makanya bergabung. Jadi awal tahun 2018 itu pas bulan akhir-akhir, ya kan kalau semester ganjil itu bulan-bulan akhir sampai 2021. Karena kalau 2022 ini sudah tak ada lagi rasanya sampai tahun tadi juga. Nah, jadi terakhirnya di 2021 ya Kak. Kira-kira kalau pertama melihat pamflet ya yang dibagikan oleh Kak Fajar, itu yang terbersit di pikiran kakak apa tuh? Kayak nih ada nih organisasi kerelawanan kan. Karena kan sebelumnya kalau aku sendiri tuh belum mengikuti organisasi apapun karena baru jadi mahasiswa baru juga kan waktu itu. Nah, jadi merasa tertarik melihat benefit yang akan didapatkan nanti gitu. Seperti itu. Iya, tergabungnya kemarin di bagian apa tuh? Maksudnya di desa mana gitu? Iya. Kalau kakak kemarin disuruh milih, jadi kakak milih di daerah Batola, tepatnya di desa Sungai Pitung. Nah, tahulah daerah Sungai Pitung di mana gitu? Kalau saya pribadi kurang tahu. Kalau Sungai Pitung tuh yang arahnya Simpang 4, yang Marabahan tuh kan, kita belok kiri. Nah, ada tuh karena sebelum jembatan yang dekat Langgar tuh belok kanan. Nah, situ ada 3 desa. Ada desa Beringin, Belandean, Sungai Pitung. Nah, itu di situ. Untuk program di desa Sungai Pitung yang ketika kakak tergabung itu sendiri apa Kak? Mungkin boleh diberitahu sama teman-teman. Kalau waktu kakak kemarin tuh ada namanya Kampung Kenangan. Nah, itu sudah berjalan kayak sudah mau menanam gitu. Jadi kakak tuh sudah ada itu Kampung Kenangan tuh, niatnya kenangan kemarin tuh mau dibikin bunga rumbai. Nah, sama mau teh dari kenanga. Nah, tapi karena kemarin kan sempat banjir ya. Nah, itu terdampak juga di Sungai Pitung, jadi tanamannya tuh banyak yang mati. Jadi sekarang gak kampung kenangan lagi. Kada tahu nih yang di pengurusan sekarang programnya apa. Nah, selain kampung kenangan tadi, ada juga itu rumah belajar. Nah, rumah belajar tuh biasanya ngajar mata pelajaran umum kayak matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia ke anak-anak. Nah, anak-anaknya tuh udah ada, maksudnya itu kayak sudah ada sekolah sore gitu. Nah, sekolah sore itu nya belajar mengaji kayak itu. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah sore itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk anak-anaknya tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu pangkatnya. Biasanya untuk kunjungan atau ke desa binaan itu kakak sendiri sering nggak sih Kak? Sendiri maksudnya kayak sendiri aja gitu? Dengan tim juga gitu, sering atau tidak? Oh ya, sering. Karena dulu kan untuk Pemuda Banua pada awal-awal tuh tidak terlalu banyak kok. Nah, jadi untuk yang relawan yang ada di desa itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk rolling pergantian kunjungan ke desanya tuh paling 2 minggu sekali pasti ada kayak itu. Misalnya minggu ini kakak ke desa, minggu depannya ada. Nah, mungkin kemungkinan depannya lagi, minggu depannya kakak lagi yang ke desa kayak gitu. Nah, untuk
aksesnya sendiri kan untuk ke desa apa tadi namanya? Sungai Pitung. Sungai Pitung itu aman-aman saja atau ada kendala? Dulu jalan ke Sungai Pitung tuh kayak licak-licaknya itu berdebu-debu segala macam. Tapi sekarang udah enak jalannya, udah diaspal. Kayak gitu. Jadi programnya tadi ada rumah kenanga ya Kak, sama Kampung Kenanga. kampung kenanga sama rumah belajar untuk Iya. anak-anak. Nah, kira-kira dari dua program itu yang menurut Kak Nisa ya, saya sebutnya Kak Nisa lebih menantang yang mana tuh? Kalau kakak sendiri ya, menurut kakak lebih tertantangnya ke Kampung Kenanga. Karena kan kalau rumah belajar tuh mengajar dan kakak juga ada basic mengajar. Iya, dari pendidikan ya. Dari pendidikan. Jadi kalau untuk segi tantangan mungkin lebih ke Kampung Kenanga tadi. Kayak misalnya kita tahu jadi caranya, oh kalau kayak gini tanahnya kurang bagus kayak gitu. Terus mengamati bagaimana perkembangan dari si tanaman kenanga ini. Terus juga kemarin kan sempat pelatihan untuk bunga rambai, jadi kayak tahu oh gini caranya merangkai. Ternyata merangkai bunga yang kita beli biasanya tuh kada semudah itu, kayak bisa hancur kan, orang biar kayak tipis kayak gitu lah, nah bisa hancur ini itu. Jadi lebih merasa tertantang dan kayak wah gitu di Kampung Kenanga. Oke, jadi kemarin ada sempat pelatihannya juga ya Kak untuk bikin Ada. bunga itu ya? Iya. Itu dari siapa yang ngelatihnya Kak? Kalau boleh tahu? Kemarin tuh diundang, kakak lupa ya nama ibunya siapa, tapi daerah Gambut sana Jakarta itu. Nah kemarin waktu itu yang jadi ketua di Sungai Pitung itu Kak Hilda. Nah tahu jala Kak Hilda. Nah itu. Iya, kemudian kira-kira tadi kan dari salah satu program itu, dari keseluruhan program yang ada di Muda Banua selain relawan pendamping wilayah itu kan juga pasti kakak sedikit banyak ikut ya. Yang kira-kira paling berkesan yang mana kira-kira? Paling berkesan kayak paling berkesan tuh sama itu sih, anak-anak pas ngajar. Kayak biasanya kan kami kunjungan tuh bisa juga loh, kayak kunjungan aja melihat yang tanaman kenanga. Terus biasanya ditakuni ibuannya, lebih lagi kak ngajar dari ini itu jarak kayak itu. Apalagi lo yang pas corona semalam tuh, nah jadi kan ngajar paling kunjungan ke desa yang melihat itu aja. Nah itu kayak lebih kayak merasa enak aja nih mengajar, terus tuh bermain bersama anak-anak di sana gitu. Iya. Mungkin suka dukanya ada nggak sih Kak? Secara keseluruhan tadi kan udah diberitahu sedikit mungkin dari akses jalannya yang agak sulit kalau ke desanya. Keseluruhan Kak ada nggak sih? Mungkin dukanya dulu deh, dukanya dulu yang udah tahu nih. Kalau kita bicara suka duka lah, pasti ada bang kayak tiap organisasi tuh. Kalau menurut kakak, kalau misalnya dukanya itu pas awal-awal tuh kayak akses ke sana kan lumayan kayak tuh, jalannya yang sampai misalnya kan motor nih nah bersih lah anak-anak pas dari sananya kayak dicak-cak itu. Terus selain itu juga misalnya kita kan dalam satu tim kerelawanan tuh kan mungkin kayak lurus-lurus ya loh, kayak pasti ada cekcok atau apa gitu. Nah itu paling dukanya. Terus kalau segi sukanya yang tadi kayak masuk itu, kayak misalnya kita nih kunjungan atau ada acara apa kayak itu ke desa, misalnya melihat warga desa senang, kayak merasa ikut senang, merasa jadi rasa kebahagiaan juga untuk diri sendiri. Nah itu. Ya kalau boleh tahu tadi kakaknya ada nyebut kayak misalkan permasalahan antar anggota tim gitu ya. Kalau kakak kemarin ada berapa orang tuh dalam satu tim? Kemarin itu ya, kemarin tuh ada Kak Hilda, terus Kak Maze, Kak Mida, aku sendiri lah, terus temanku Rizka, ada juga dari Polhas Salasia, terus sekitar 8 orang 10 orang. Ya, lumayan banyak ya, 8 sampai 10 orang. Nah itu kan pasti kayak punya kesibukan masing-masing gitu ya, punya kendala masing-masing. Itu biasanya cara menyamakan persepsi kemudian biar bisa ketika turun ke lapangan jadi
klop lagi, itu gimana tuh Kak? Biasanya walaupun di latar belakangi kan tadi kampusnya berbeda-beda kan, nah dan waktu yang luang berbeda-beda, tapi kita justru dengan yang berbeda itu malah kita bisa kayak itu. Nah misalnya nih ada yang kada bisa, ya sudah hari kayak itu loh, pastikan setiap orang memiliki kesibukan. Nah jadi mencari yang bisa lagi kayak itu. Mungkin solusinya tuh misalnya waktu tuh kayak mungkin kayak padah dulu kayak tuh saling bilang, saling memadahi kalau ini waktunya luangnya kapan, kalau si A siap kapan, si B kapan, nah kayak gitu. Jadi bisa tuh dicari yang sama-sama bisa. Terus yang belum pernah kunjungan akan ditanyai kapan bisa kunjungan dan memiliki waktu luang. Ya, tadi kan Kak Nisa lumayan lama ya bergabung di Pemuda Bakti Banua dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2021 ya. Nah kira-kira dari perjalanan yang lumayan panjang itu kira-kira apa sih yang didapatkan Kak Nisa gitu dari ikut tergabung di kerelawanan Pemuda Bakti Banua? Banyak sih ya, banyak banget benefit yang kakak dapatkan dari Muda Banua. Salah satunya pasti nambah relasi kan, ada teman dari kampus ini, dari kampus itu ya kan. Terus kakak juga bisa kayak kalau kakak sendiri ya tipe orang yang jadinya suka belajar kalau orang ini kayak gini nih cara menanganinya, terus kalau si A gini nih cara menanggapinya. Nah banyak kan orang dalam organisasi itu memiliki sikap-sikap yang berbeda. Nah jadi kakak banyak belajar tentang hal itu. Terus bagaimana cara kerjasama yang baik, saling toleransi dan juga menghargai kan tentunya. Itu sih kira-kira. Kemudian ada nggak sih, kan kakak sudah tidak lagi nih tergabung di Pemuda Bakti Banua, ada tidak pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman di Pemuda Bakti Banua sekarang gitu? Pesannya ya? Iya. Pesan ke relawan-relawan yang masih ada di Pemuda Bakti Banua. Pesannya dari kakak, semoga relawan muda ini bisa menjadi lebih aktif lagi dalam membangun desa dan lebih bisa membantu Kontribusi desa lagi ya, berkontribusi lagi, dan juga mungkin saling bekerja sama gitu. Oke. Kalau gitu, kalau untuk teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini belum tergabung di Pemuda Bakti Banua, teman-teman yang mungkin belum tahu Pemuda Bakti Banua, ada nggak sih kayak yang ingin kakak sampaikan gitu? Kenapa kita harus ikut Pemuda Bakti Banua? Kenapa kita harus terjun ke dunia kerelawanan gitu ya? Silakan mungkin Kak. Jadi buat teman-teman nih yang di luar sana yang mager atau masih gabut, nggak tahu mau kemana atau nggak ada rencana apa gitu, mending ikut organisasi Muda Banua karena sangat-sangat banyak benefit yang akan didapatkan dari Muda Banua. Itu ya. Ya mungkin itu tadi ya perbincangan kita, dan betul kata Kanisa tadi, untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum tahu mau ikut organisasi apa gitu ya, belum tahu tujuannya apa, coba ikut aja dulu Pemuda Bakti Banua gitu ya. Pastinya kita akan dapat pengalaman-pengalaman berharga kayak Kanisa katakan tadi, ikut terlibat untuk mengajar juga meskipun kita belum gelar SPD, tapi kita udah punya basic ya ilmunya gitu ya. Dan alhamdulillah di Pemuda Bakti Banua diberi kesempatan untuk itu gitu, dan mungkin pengalaman yang Kanisa dapatkan di Pemuda Bakti Banua nggak akan ditemukan di tempat lain gitu ya. Nah sebelumnya terima kasih atas kesempatannya nih Kak, udah mau bincang-bincang di podcast Alumni Bercerita. Semoga bisa menginspirasi yang lain juga mendengarkan cerita Kanisa selama perjalanannya tergabung di Pemuda Bakti Banua. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast Alumni Bercerita lain kesempatan gitu ya, dengan tamu-tamu yang tak kalah luar biasanya. Saya Seranisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.